agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Maka kita semua insya Allah akan mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu kunci, mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jalan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini pada akhirnya harus kita dalami. Ada satu kitab namanya Thariqah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan thariqahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada pertanyaan, Nabi Muhammad berthariqah enggak? Thariqahnya apa? Kalau Allah dalam surah Al-Imran mengatakan, kalau engkau mencintai diriku, maka ikuti baginda Nabi itu jalannya. In kuntum tuhibbunallah. Apabila engkau mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ikuti jalanku, kata baginda Nabi. Untuk apa? Untuk sampai kepada cintanya pada Allah Subhanahu. Sehingga ditegaskan dengan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu penegasan, Pak. Di akhir zaman ini jalan untuk sampai kepada Allah adalah jalan yang dirintis, dilalui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Apa jalannya? Inilah Islam, iman, ihsan yang harus kita tempuh. Islam, kita memiliki 5 kewajiban yang harus kita lakukan. Kita lakukan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Semua wajib hukum. Setelah kita lakukan itu, maka semua harus diisi dengan apa? Dengan keimanan kepada Allah. Maka diwajibkan, ada rukunnya, ada tiang dari keimanan itu. Apa itu? Amantu billah, iman kita kepada Allah, wa malaikat, kepada para malaikat, wa kutubihi, pada kitab-kitab. Terus iman kita kepada kitab-kitab. Iman juga kita kepada apa? Kepada Rasul. Iman kepada apa? Kepada hari akhir. Iman lagi kepada qada dan qadar. Pada ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iman. Kalau tadi Islam wilayah kerjanya adalah wilayah fisik, maka iman wilayah kerjanya masuk ke wilayah yang batin. Lalu kalau yang batin itu kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka naiklah amaliyah itu menjadi ihsan. Apa ihsan itu? Anta budallah annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau menyaksikannya. Dan kalau engkau tidak bisa menyaksikan, yakin kamu tidak bisa menyaksikan, maka yakini sajalah Allah yang menyaksikan itu. Puncak tertinggi. Maka tadi imam pun membacakan lagi nih di rakaat kedua surah Al-Ghasyiyah. Apa di akhir surah Al-Ghasyiyah itu? Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar.
inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabah. Maka Allah akan mengazab dengan azab yang besar. Sungguh kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan. Dihitung, Pak. Kenapa? Maka tadi ihsan tadi. Yakini Allah melihat dirimu. Yakini Allah yang akan menghisab kelak nanti. Tapi sebelum dihisab oleh Allah, kita harus hisab diri kita sendiri, Pak. Jangan nekat, Pak. Pak, Bu, jangan nekat. Hisab diri kita sebelum dihisab oleh Allah. Maka ketika kalimat ini terakhir ini dibacakan summa inna alaina hisabahum, kita disunahkan membaca Rabbi asibli hisabai yasiro. Rabbi asibli hisabai yasiro. Ya Allah, asibli hisablah kami semua hisabai yasiro, dengan hisab yang mudah. Yuk kita bacakan biar hafal ini. Rabbi asibli hisabai yasiro. Rabbi hasibli hisabai yasiro. Sekali lagi. Ya. Itu ya kalau baca Al-Ghusyah, baca terakhir. Karena kita khawatir kelak nanti di yaumil akhir ketika dihisab ternyata dosa-dosa kita yang itu belum diampuni oleh Allah. Berat. Jangan sampai ada tertinggal dosa kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Dosa yang sedikit sebesar zarah dihitung. Juga kebaikan yang sedikit Allah hitung. Tapi juga dosa yang sedikit Allah hitung. Allah akan memberikan pahala 10 kali lipat atas kebaikan yang kita kerjakan. Tapi Allah akan memberi hukuman 1 kali saja atas dosa dan maksiat yang kita lakukan. Hitungannya 1. Tapi kalau kebaikan, hitungannya 10. Cuman pas ditimbang, tetap saja ternyata dosa kita lebih banyak daripada amal perbuatan baik. Apa maknanya? Maknanya meskipun kebaikan itu dikali lipat 10 kali, tetap nggak bisa ngangkat itu kebaikan. Kenapa? Banyak betul dosa kita. Apa dosa yang tak pernah kita rasakan bahwa itu dosa? Yang pernah kita menganggap itu bukan dosa. Kenapa? Udah saking kebiasaannya. Sampai umur kita setua ini masih menganggap bahwa itu bukan dosa. Apa itu? Ada dosa yang terus-menerus kita lakukan, tapi kita tidak merasa bahwa itu dosa. Apa coba? Ada yang bisa jawab? Terus bingung. Ustaz, ini kok ngobrol dosa? Dosa yang ini. Aku nggak merasa loh. Gaya apa nggak merasa? Apa? Dosa lupa kepada Allah. Coba dalam hitungan 24 jam, berapa lama kita ingat kepada Allah? Berapa menit kita ingat kepada Allah? Jangankan lagi kita biasa-biasa begini, lagi sholat saja kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa lupa kita kepada Allah. Allahu Akbar. Sepersekian detik kemudian ingatan kita bukan kepada sholat itu, tapi kepada yang lain. Jangankan di dalam sholat, ingat Allah di dalam sholat saja kita lupa, apalagi di luar sholat. Ini kira-kira hisab kita ringan apa berat tuh? Ringan apa berat itu? Berat.
berat, Pak. Dihitung usia kita 50 tahun, ingat kepada Allah cuma hitungan hari. Apa enggak jomplang? Jangankan kelas bapak-bapak seperti saya juga, jangankan kelas. Ada seorang ahli ibadah di zamannya Nabi, sebelum Nabi Muhammad SAW. Dia tinggal di mana? Di satu pulau. Hanya ada satu mata air sebesar ujung jari. Apa pekerjaan orang itu? Pekerjaannya ibadah dan ingat terus kepada Allah. Berapa lama? 500 tahun. 500 tahun ibadah terus kepada Allah. Begitu dia meninggal, maka Allah mengatakan, silahkan masuk ke dalam surga atas rahmat. Ahli ibadah ini begitu dengar bifadlillah, birahmatillah, terus ibadahku gimana itu?